Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz Amin. Kami dari kelompok 6 insya Allah akan menjelaskan tentang rancangan kegiatan, verifikasi, dan falsifikasi terhadap teori behaviorisme, yang dimana penggunaan teori pembelajaran dengan memperhatikan pengembangan materi dan pemilihan, di mana materinya mendesain pembelajaran dengan benar, akan memudahkan peserta didik dalam memahami pelajaran. Salah satu teori yang dilakukan oleh behaviorisme ya ini mengacu suatu pendekatan psikologis yang menekankan tentang metode-metode secara ilmiah dan objektif tentunya. Teori behaviorisme ini dapat dilihat dari kegiatan verifikasi dan falsifikasi. Tujuannya yakni pembelajaran hingga evaluasi belajar ditentukan dari verifikasi. Jadi dari pembelajaran itu ditentukan dari verifikasi. Sedangkan falsifikasi, teori behaviorisme diamati dari kegiatan pembelajaran langsung antara siswa dan gurunya. Lanjut tentang kesuksesan suatu pembelajaran tidak dapat dilihat secara tekstual, akan tetapi dapat dilihat secara dengan pola pikiran, dapat dilihat dari perilaku terhadap peserta didik, tentunya perilaku yang baik. Perilaku yang buruk itu juga dapat mencerminkan hasil dari suatu pembelajaran. Dalam buku Inen yang dikutip oleh Novi Rawat menjelaskan bahwa behavioristik adalah pemahaman yang memandang bahwa manusia merupakan makhluk bernyawa yang stagnan yang dikendalikan dengan pengaruh yang ada di lingkungannya. Jadi manusia ini mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Mengacu pada suatu pendekatan di mana behaviorisme ini mengacu pada pendekatan psikologis yang menekankan tentang metode-metode ilmiah dan objektif. Selanjutnya, behaviorisme merupakan aliran yang saya sebutkan di awal tadi. Behaviorisme merupakan aliran yang bergerak di bidang psikologis yang mempelajari tentang pola perilaku manusia dan studi pada sebagai dasarnya. Behaviorisme ini mempelajari tentang perilaku manusia sebagai dasar pembelajarannya dalam menerapkan suatu pembelajarannya. Teorinya yakni perilakunya dapat diukur berdasarkan stimulus dan tanggapan maupun response. Selanjutnya selanjutnya apa tak teruskan kira? Selanjutnya saya lanjutkan para tokoh behaviorisme. Yang pertama adalah Edward Thorndike, mengungkapkan bahwa manusia dan binatang memperoleh tingkah laku melalui asosiasi stimulus dan respon. Ia mengembangkan dua hukum belajar yaitu law of effect atau impact dan law of exercise, hukum latihan. Kemudian yang kedua, Ivan Pavlov mengemukakan bahwa teori pengkondisian klasik dan memusatkan perhatiannya pada masalah refleks, dan karena itu psikologinya sering disebut psikologi refleks. Kemudian yang ketiga, John B. Watson, studinya yang terkenal yaitu Little Art Experiment. Dia mengemukakan bahwa anak-anak memiliki 3 reaksi emosional dasar, terutama ketakutan, kemarahan, dan cinta. Kemudian yang keempat, Bruce Frederick Skinner mengungkapkan bahwa hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungan menimbulkan perilaku.
karena stimulus yang diberikan akan berinteraksi mempengaruhi respon yang dihasilkan. Secara umum, langkah-langkah verifikasi yang berbicara pada teori behavioristik yang dikemukakan oleh Sisiati dan Prasetya Irawan dapat digunakan dalam merancang pembelajaran. Langkah-langkah tersebut meliputi yang pertama, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini termasuk mengidentifikasi pengetahuan awal atau entry behavior siswa. Yang ketiga, menentukan materi pelajaran. Yang keempat, merancang materi pelajaran menjadi bagian kecil-kecil meliputi pokok bahasan, subpokok bahasan, dan topik. Kemudian yang kelima, menyajikan materi pelajaran. Yang keenam, memberikan stimulus dapat berupa pertanyaan baik tulisan maupun tertulis, tes atau kuis, latihan atau tugas-tugas. Yang ketujuh, mengamati dan mengkaji respon siswa. Yang kedelapan, memberikan penguatan atau encouragement atau mungkin penguatan positif ataupun penguatan negatif ataupun hukuman. 9, memberikan stimulus baru. 10, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa. Yang 11, memberikan penguatan lanjutan atau hukuman. 12, demikian seterusnya. Kemudian evaluasi dari hasil belajar. Falsifikasi yang diterapkan oleh pemikiran Popper adalah teori penyangkalan atas pembenaran dari suatu verifikasi terhadap sebuah keilmuan atau teori. Falsifikasi merupakan kebalikan dari verifikasi. Suatu teori tidak mutlak kebenarannya hanya jika dapat diverifikasi saja, namun akan semakin kuat dan kokoh sebuah teori jika mampu bertahan dari penyangkalan atau falsifikasi. Suatu teori harus dipastikan validitasnya hingga tidak berada di antara persepsi benar atau salah. Falsifikasi dari teori itu sendiri adalah yang pertama, hanya mengamati direct learning atau belajar langsung, yaitu orang berperilaku sesuatu yang melakukannya. Kedua, mempelajari siswa yang berpusat pada guru atau teacher centered learning, bersifat monistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dinikmati. Ketiga, murid hanya mendengarkan tertib penjelasan guru dipandang sebagai cara belajar efektif. Yang keempat, siswa atau skiller baik hukuman verbal maupun pasif seperti kata-kata kasar, ejekan, jeweran yang justru berakibat buruk pada siswa. Yang kelima, tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi spekter dengan stimulus dan respon. Terakhir, tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon, dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus dan respon. Baik, penutup. Kesuksesan atau pembelajaran tidak dapat dilihat secara tekstual saja, akan tetapi dapat dilihat dengan pola perilaku yang baik terhadap peserta didik. Salah satu teori yang berlaku di Indonesia yang menekankan persoalan perubahan-perubahan tingkah laku terhadap peserta didik adalah teori behavioristik. Behaviorisme mengemukakan bahwa semua tingkah laku dipelajari dari lingkungan. Dengan demikian, behaviorisme menekankan peranan dari faktor-faktor lingkungan dalam mempengaruhi tingkah laku dengan mengesampingkan faktor-faktor internal serta faktor-faktor yang diwariskan dan hanya berfokus pada belajar. Teori behaviorisme dalam pembelajaran dapat digunakan untuk melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kebiasaan yang dikuasai individu. Artinya suatu pembelajaran harus dapat melatih individu peserta didik
dengan menggunakan stimulus dan respon sehingga hasil dari belajar tersebut merupakan sesuatu yang dapat dikuasai oleh peserta didik. Teori behaviorisme ini dapat dilihat dari kegiatan verifikasi dan falsifikasi. Falsifikasi merupakan kebalikan dari verifikasi. Suatu teori tidak mutlak kebenarannya hanya jika dapat direverifikasi saja. Namun akan semakin kuat dan kokoh sebuah teori jika mampu bertahan dan penyangkalan falsifikasi. Suatu teori harus dipastikan validitasnya hingga tidak berada di antara persepsi benar atau salah. Lanjut, Mas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kelompok 6, insya Allah. Langsung kita tutup, Mas. Untuk ya, baik. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumaria.